warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersuno Arif. Sedikit demi sedikit detail pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh itu mulai dibuka kepada publik. Pertemuan yang berlangsung pada hari Kamis 26 Januari itu dalam beberapa hari ini kan menjadi spekulasi dari publik. Banyak yang menduga dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menekan Surya Paloh untuk membatalkan pencapresan Anies Baswedan. Saya kira ini yang paling ramai ya spekulasinya ya. Dan bila Surya Paloh tetap bersikeras mencalonkan Anies Baswedan, maka Nasdem itu akan didepak dari kabinet dan tidak tertutup kemungkinan para menterinya itu akan diseret ke ranah hukum. Soal ini dikait-kaitkan dengan rencana reshuffle kabinet yang juga santer menjadi spekulasi dan akan dilakukan Jokowi itu pada esok hari ya, pada hari Rabu 1 Februari 2023. Karena kebetulan pada hari Rabu esok itu bertepatan dengan Rabu Pon. Ini sebuah tradisi yang biasanya dilakukan, ritual tepatnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi setiap kali mengambil keputusan penting, khususnya reshuffle kabinet itu dilakukan pada setiap hari Rabu Pon. Nah, selain berkaitan dengan reshuffle, orang juga pasti juga mengkait-kaitkan juga soal ini adalah penanganan korupsi pengadaan BTS yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung di Kementerian Kominfo ya. Sejumlah pejabat di Kementerian Kominfo itu termasuk 2 orang dirjen itu sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Salah satu dirjennya adalah dari Nasdem, yakni Usman Kansong, juga sudah diperiksa. Tetapi itu sejauh ini masih disebutkan sebagai saksi dan memang Kejaksaan sudah menetapkan 1 orang yang menjadi tersangka. Sebelumnya di tengah berbagai desakan reshuffle terhadap Menteri Nasdem, ini menyusul pencapresan Anies Baswedan, berkembang rumor bahwa Kejaksaan Agung itu sudah menggeledah rumah Menteri Menkominfo Johnny G. Plate, ini Sekjen Partai Nasdem. Namun sejauh ini tidak ada konfirmasi atau penjelasan resmi tentang kasus itu dari penggeledahan rumah Menkominfo ini. Tidak ada penjelasan dari Kejaksaan Agung, tapi beberapa media sudah memberitakan rumornya ini. Soal pertemuan dengan Surya Paloh dengan Pak Jokowi ini menjadi spekulasi karena karena para petinggi Nasdem itu juga tidak memberikan penjelasan secara formal gitu. Dan kalau toh mereka memberikan penjelasan itu juga terkesan mereka irit bicara dan menyatakan bahwa yang tahu detail pertemuan tersebut itu adalah Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi. Jadi akan lebih afdol kalau yang menjelaskan itu Pak Surya Paloh sendiri atau Pak Jokowi. Jadi kelihatannya benar-benar apa yang dibicarakan ini menjadi isu yang sangat sensitif gitu. Hanya saja kemudian melalui juru bicaranya Charles Mekiansah itu Nasdem mengakui bahwa selesai pertemuan Surya Paloh dengan Pak Jokowi itu dia langsung mengumpulkan para petinggi Nasdem dan memberikan arahan. Partai Nasdem itu tetap akan mengawal Jokowi sampai akhir periode pemerintahan tahun 2024. Statement ini sangat normatif karena ini kan berkali-kali telah disampaikan secara terbuka oleh Pak Surya Paloh dan ini bolehlah kita sebut sebagai pernyataan sepihak gitu ya dari Pak Surya Paloh. Hanya saja ketika hal itu disampaikan kembali oleh Pak Surya Paloh setelah bertemu dengan Pak Jokowi, tentu saja maknanya menjadi berbeda ya. Kita bisa menduga-duga bahwa ini sudah ada semacam kesepahaman dengan Jokowi bahwa mereka akan tetap bersama dalam pemerintahan. Artinya ya tidak ada reshuffle dalam pengertian Nasdem tidak akan ditendang dari kabinet. Kalau toh ada reshuffle kemungkinan ya hanya berupa kocok ulang atau ya maksimal itu ada menteri Nasdem yang di reshuffle. Namun tidak semuanya ya. Sekarang ini kan Nasdem di kabinet ada menempatkan 3 orang menterinya, yakni Menkominfo Johnny G. Plate yang juga sekjen partai. Kemudian juga ada Menteri Pertanian Syahril Yassin Limpo. Ini yang paling ramai jadi spekulasi bakal di reshuffle karena ini desakan dari PDIP juga, dan satu lagi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar ya. Indikator bahwa Nasdem tidak bakal ditendang dari kabinet ini juga terlihat dari misalnya begini, ada dari gestur pertemuan yang disebutkan oleh Ahmad Ali berlangsung cukup lama 1,5 jam, dan yang paling penting itu adalah ketika pertemuan itu berakhir, Pak Jokowi ini mengantarkan Pak Surya Paloh ke halaman.
Jadi kalau kita lihat gestur ini ya, terutama bagaimana Pak Jokowi sampai mengantarkan Pak Surya Paloh sampai ke halaman itu, ya berarti ini sudah tidak ada ketegangan di antara mereka. Kalau toh semula ada ketegangan, ya setelah pertemuan itu ya semuanya menjadi cair kembali. Dan ini kan kita tahu bahwa memang ketegangan ini cukup lama karena seperti dikatakan oleh salah satu ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, Surya Paloh dan Jokowi itu sudah tidak bertemu selama 3 bulan. Ya, ini jadi kalau 3 bulan itu berarti mulai terakhir mereka berarti bertemu setelah waktu. Eh, mohon maaf lah, maksud saya kalau waktu 3 bulan ini ya berarti itu kita bisa hitung mundur itu mulai ketika tanggal 3 Oktober Anies Baswedan secara resmi dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Dan kemudian pertemuan terakhir, berarti ini pertemuan terakhir Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh itu adalah saat berlangsungnya hari ulang tahun atau puncak hari ulang tahun Golkar ke-58 tanggal 22 Oktober lalu yang berlangsung di Jakarta International Expo Kemayoran. Anda tentu masih belum lupa bagaimana Pak Jokowi pada waktu itu menyindir Surya Paloh dengan menyatakan bahwa jangan sembrono memilih seorang calon presiden. Dan juga kemudian yang jadi ramai lagi adalah gestur tubuhnya Pak Jokowi yang ketika bersalaman dengan Pak Surya Paloh dia menolak untuk dipeluk. Ini menjadikan spekulasi pada waktu itu memang hubungan Pak Jokowi dengan Surya Paloh itu merenggang dan itu akhirnya terkonfirmasi ya. Kendati waktu itu Nasdem berusaha membantah bahwa itu ada kerenggangan, tapi kan setidaknya itu spekulasi itu semakin kuat ketika akhirnya Pak Surya Paloh itu tidak hadir dalam pernikahan putra bungsu dari Pak Jokowi, Kaisang Pangarep yang menikah dengan Erika Gudono pada tanggal 11 Desember 2022 dan pada waktu itu Pak Surya Paloh tidak muncul dengan alasan karena dia sedang berada di Jerman untuk menjalani general check up dan kemudian Pak Surya Paloh baru pulang ke Indonesia awal Januari. Setelah ini sebelumnya juga bertemu dengan Pak Luhut, ini tangan kanan atau kepercayaan dari Pak Jokowi di London pada bulan Desember lalu. Selain dari kubu Nasdem, Pak Jokowi sendiri juga tidak mau membuka apa isi pembicaraannya dengan Surya Paloh. Ketika wartawan menanyakan soal ini, Pak Jokowi hanya menjawab pendek karena mau tahu aja katanya dengan tersenyum. Nah, tapi dari bahasa tubuh ini menunjukkan bahwa memang situasi antara hubungan yang menegang antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi itu sudah mulai mencair kembali. Apakah dalam pertemuan tersebut dibahas soal pencapresan Anies? Dipastikan hampir dapat dipastikan itulah agenda utama pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh ini. Dan soal ini memang dibenarkan juga oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Ada permasalahannya itu kan hanya persoalan komunikasi. Jadi secara eksplisit telah dijelaskan kepada Pak Presiden itu kata Ahmad Ali ketika ditanya soal apakah dibahas persoalan pencapresan Anies Baswedan dan apakah yang dimaksud dengan soal komunikasi itu. Nah ini penjelasannya datang dari Sugeng Suparwoto. Ini salah satu orang kepercayaan dari Pak Surya Paloh yang saya tahu ini hubungan mereka itu bukan sudah jauh hubungannya sudah lama ya jauh sebelum ada Partai Nasdem. Memang Sugeng Suparwoto ini salah satu orang kepercayaan dari Pak Surya. Jadi kalau dia menyampaikan pernyataan ini kita bisa pegang ini sahih lah gitu ya. Ya kata Sugeng begini, salah satunya ya dengan bahasa yang ringan. Iya Pak Jokowi komplain kenapa kita deklarasikan Anies Baswedan tanpa komunikasi sebelumnya. Ini dia perhatikan tanpa komunikasi sebelumnya. Tapi sebatas itu saja kata Pak Surya. Ini Sugeng Suparwoto menyampaikan dalam program political show yang disiarkan oleh CNN Indonesia tadi malam ya Senin malam tanggal 30 Januari tahun 2023. Sugeng menyebut pertemuan antara Surya dengan Jokowi seperti dua orang sahabat dekat. Ia mengakui ada dinamika politik yang membuat komunikasi keduanya kurang berjalan baik dalam 3 bulan terakhir. Meski begitu, Sugeng mengatakan ada kesepakatan bersama antara Surya Paloh dan Jokowi yang ingin membangun kebersamaan kembali. Ya, coba perhatikan, membangun kebersamaan kembali. Bang Surya bilang Nasdem cara berpolitik yang baik mendukung Pak Jokowi sampai 2024 ujarnya. Jadi sampai di sini saya kira clear ya, walau tidak terlalu detail, kita sudah mulai dapat gambaran secara utuh apa isi pembicaraan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Pertama, jelas agenda utamanya adalah membahas pencapresan Anies. Ya, dalam bahasa Sugeng, Jokowi komplain dan ini yang tampaknya dimaksudkan oleh Pak Jokowi ketika dia menyindir Pak Surya Paloh di acara puncak HUT Golkar 58 bahwa
jangan sembrono dalam memilih capres gitu ya. Dan pada waktu itu Pak Surya membantah bahwa itu nyindir-nyindir, dia disindir. Bukan, kata Pak Surya pada waktu itu, itu kan arahan presiden untuk semuanya ya. Nah, bagaimana dalam soal Anies ini? Pasti Anda juga akan bertanya, apakah Pak Jokowi itu menekan Surya Paloh untuk mencabut atau menarik kembali dukungan terhadap pencapresan Anies Baswedan? Soal ini tidak ada penjelasan yang eksplisit dari para petinggi Partai Nasdem. Namun kalau kita melihat rentetan peristiwa dalam sepekan terakhir, kalau toh, ini sekali lagi ya, kalau toh Pak Jokowi menekan, maka ya kita tahu bahwa Pak Surya Paloh itu menolak. Ya. Apa dasarnya kita menyimpulkan bahwa Pak Surya Paloh itu menolak? Mari kita rentetannya ke belakang ya. Pada waktu Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi secara mendadak itu kan terjadi pada hari Kamis siang. Ya Kamis siang, dan pada pagi harinya itu muncul di media-media itu pengumuman dari Partai Nasdem yang membuat press release kepada media yang mereka memutuskan untuk mendukung Anies sebagai baca pres dan mengesampingkan perbedaan pandangan mereka dalam siapa yang akan diusung menjadi cawapres. Nah, itu suratnya sebenarnya dibuat oleh Agus Harimurti Yudhoyono itu pada hari Rabu, sehari sebelumnya, tetapi baru muncul di media itu pada hari Kamis, pada pagi harinya. Dan siang harinya kemudian Pak Jokowi bertemu dengan Pak Surya Paloh yang dalam bahasa Ahmad Saroni, politisi dari Partai Nasdem, itu pertemuan berlangsung secara mendadak. Nah, setelah pertemuan itu pada keesokan harinya itu kan kemudian berlangsung pertemuan tim kecil di rumah Anies Baswedan. Ini pada hari Jumatnya ya. Hari Jumatnya tetap bertemu di situ, dan Sugeng Suparwoto juga hadir di situ. Dan puncaknya itu adalah pada pengumuman PKS yang berlangsung, pengumuman bahwa PKS juga mendukung pencapresan Anies Baswedan, itu yang berlangsung di Bandara Soekarno-Hatta kemarin sore ya. Di situ Nasdem juga, petinggi Nasdem juga hadir dan bersama dengan petinggi dari Partai Demokrat. Jadi semua rangkaian tadi kegiatan mulai dari pertemuan di tim kecil di rumah Anies Baswedan, kemudian pengumuman di bandara, itu semua dihadiri oleh tim kecil dari Nasdem. Kecuali kalau tadi ya, kalau yang pengumuman dari Demokrat itu tidak dihadiri karena memang tidak ada acara seremonial, hanya berupa press release saja. Artinya kalau Surya Paloh itu goyah, kemudian ada karena tekanan dari Jokowi, tidak mungkin tim kecil dari Partai Nasdem itu menghadiri pertemuan-pertemuan tadi, pertemuan di rumah Anies dan juga deklarasi dari PKS. Nah, pertanyaan kedua ini soal reshuffle gitu kan. Kalau begitu, bagaimana dengan nasib reshuffle? Dari arahan Surya Paloh ke petinggi Nasdem, ini yang dinyatakan tetap mendukung, serta pernyataan dari Sugeng tadi yang mereka ingin kembali semacam merajut kebersamaan itu, ini bisa dipastikan bahwa Nasdem tetap akan ada dalam kabinet. Ini sekali lagi kalau pernyataan dari para petinggi Nasdem ini bisa kita pegang ya, bahwa memang ada kesepakatan untuk merajut kebersamaan. Tapi tadi bahasa tubuhnya Pak Jokowi yang saya singgung ketika mengantarkan Pak Surya ke halaman istana itu, ini kan spesial ya. Ini seorang presiden kan biasanya kalau ada orang menghadap presiden ya udah selesai menghadap, mereka keluar dan presiden tetap tinggal di dalam ruangan, di ruang kerjanya. Tapi kalau ini Pak Jokowi mengantarkan, ini kan menunjukkan memang situasinya mencair gitu ya. Nah, jadi kemungkinan besar memang betul jadi bahwa ya ini mereka akan merajut kembali kebersamaan. Dengan begitu berarti Nasdem akan tetap berada di dalam kabinet. Pertanyaannya bagaimana dengan desakan PDIP? Karena kan sejak awal setelah deklarasi Nasdem dari Anies Baswedan pada waktu itu, kita ingat Sekjen Hasto Kristianto menggambarkan itu sebagai bendera merah putih biru gitu, dan birunya itu sudah robek. Biru itu mengacu pada Nasdem, dan kalau kita artikan merah putih biru itu Belanda, bendera Belanda, ini kan sangat heroik, itulah di semacam mengusir penjajah lah gitu ya bahasa dari Hasto. Dan berkali-kali kita tahu PDIP itu sudah mengusulkan untuk agar para menteri Nasdem itu di reshuffle, ditendang dari kabinet. Bahkan mereka itu lengkap sampai menyertakan daftar dosa mereka lah gitu ya. Nah, soal ini sangat menarik ya, karena nggak mungkin Pak Jokowi itu mengabaikan begitu saja desakan PDIP ya. Tapi saya kira dia juga pasti akan memegang komitmen dengan Surya Paloh untuk merajut, untuk membangun kembali kebersamaan bersama Nasdem sampai akhir masa jabatannya.
Dan buat Jokowi saya kira sekarang ini dalam situasi saat ini paling lebih strategis tetap mempertahankan aliansinya bersama Nasdem walaupun tidak sekuat sebelumnya gitu, karena sudah ada ganjilan pencapresan Anies Baswedan. Tetapi tentu saja Jokowi juga tidak bisa mengabaikan keinginan dari PDIP. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya, alternatifnya itu yang paling sederhana, paling sederhana ya dikocok ulang, artinya dipindahlah di kabinetnya dikocok ulang, mungkin kemudian PDIP diberi jatah yang lebih presisius kementerian-kementeriannya, kemudian atau yang lain itu mungkin bisa dengan cara mengurangi jatah Partai Nasdem dan menambah jatah dari PDIP. Ini kalau itu dilakukan kan win-win gitu ya. Jokowi bisa menyampaikan pesan kepada publik, pesan kepada Ibu Megawati khususnya, dan juga kepada partai-partai koalisi bahwa ada punishment kepada Pak Surya Paloh dan Nasdem yang tidak melakukan konsultasi, tidak memberikan konfirmasi dulu sebelum mencalonkan Anies Baswedan. Dan kemudian ada reward untuk PDIP ditambah jatah kementeriannya. Ini saya yakin ini kalau penambahan jatah ini khusus PDIP, karena saya membaca juga P3 misalnya berharap pada penambahan jatah. Saya kira itu nggak mungkin terjadi lah ya semacam itu ya. Nah kalau itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ini seandainya sekali-kali seandainya reshuffle kabinet dilakukan, saya kira ini setidaknya bisa menjadi jalan tengah. Nah pertanyaan yang paling penting sekarang itu bagaimana dengan nasib pencapresan Anies. Kalau dari sisi presidensial threshold 20%, sekarang Anies Baswedan itu sudah menjadi baca pres pertama yang punya tiket ya, karena Nasdem, Demokrat, dan PKS itu total suaranya 163 kursi di parlemen. Ini lebih dari batas presidensial threshold 115 kursi atau 20% dari kursi di parlemen. Jadi yang ini clear ya. Jadi dia sudah dapat tiket resmi gitu. Nah soal hukum, nah ini yang menurut saya masih ngeri-ngeri sedap, karena apakah di dalam pertemuan itu juga dibahas dan ada semacam kesepamahaman gitu bahwa soal politik mereka itu sudah sama sepakat bahwa tetap akan bersama sampai akhir periode dan kemudian menghormati pilihan masing-masing. Sementara soal hukum itu Pak Jokowi bisa saja berkilah bahwa itu di luar kewenangannya. Beliau tidak akan mau campur tangan dalam urusan hukum. Itu saya kira cara yang paling legal yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Kenapa kita mengemukakan, ya, susah banget ya, kenapa kita mengemukakan soal ini? Karena kan baru beberapa hari yang lalu saja baru ramai, dan juga kemudian ada jawaban dari Pak Mahfud MD soal pernyataan soal bagaimana Denny Indrayana, mantan wakil Menteri Kumham itu yang mengaku dia baru bertemu dengan Pak Mahfud MD, dan dia membongkar di percakapan di situ dan dinyatakan ada pernyataan dari Pak Mahfud MD bahwa masalah koalisi dan pencapresan itu yang itu ada kaitannya dengan masalah hukum lah gitu ya, kira-kira bahasanya persisnya saya kurang ingat, tetapi kaitannya bahwa soal hukum ini itu akan sangat menentukan soal koalisi dan pencapresan. Ini yang seperti kita sebut selalu ada sandra gitu ya, seperti bahwa koalisi-koalisi terus kemudian dukungan ini dikaitkan dengan politik sandra. Jadi apa sandranya? Jadi itu masalah hukum gitu ya. Jadi sekarang ini kalau Anda tanya apakah Anies Baswedan itu pasti akan menjadi capres dan berlaga pada Pilpres 2024, saya mesti menyatakan begini, sampai Anies secara resmi didaftarkan sebagai capres, ya, yang akan ini pendaftarannya akan dibuka pada tanggal 19 Oktober 2023 nanti, semuanya ini semua kemungkinan masih saja terjadi. Manuver-manuver hukum untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan masih sangat mungkin terjadi. Saya Arif Munarif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.